Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kita boleh kembali sore hari ini di dalam persekutuan doa kepenuhan Roh Kudus. Kemarin sama-sama kita sudah pelajari bagaimana dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, ke seluruh dunia. Nah, kemarin sudah kita pelajari bersama bahwa dalam kehidupan kita ketika kita menerima kuasa Roh Kudus, maka yang pertama yang terjadi adalah pembaharuan di dalam kehidupan kita lebih dahulu, ya. Pembaharuan di dalam akal budi, pembaharuan di dalam hati, pembaharuan di dalam seluruh hidup. Nah, ketika pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, maka kita percaya bahwa mulai saat itu Roh Kudus tidak hanya memenuhi di dalam hidup kita, tetapi Roh Kudus juga berkarya di dalam kehidupan kita. Ya, mari sebelumnya kita mau baca lebih dahulu dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, bagian yang B. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius 6 ayat yang ke-33 di sana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Terjemahan yang lain mengatakan, usahakanlah agar Kristus memerintah atas hidupmu, maka semuanya yang lain, ya, jadi selain daripada makan, minum, dan pakai, itu juga akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Yohanes 4 memberitahu kepada kita, ya, bahwa ketika Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, ketika Roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita oleh karena Roh Allah itu, oleh karena Roh Kudus itu, kita mempunyai kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama. Kita tidak tahu seberapa besar karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita ketika kita tidak pernah bekerja bersamanya. Kita tidak pernah tahu seberapa kuat Roh Kudus itu dalam kehidupan kita ketika kita tidak bekerja bersama-sama dengan Dia. Rasul-rasul setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bukan lagi Petrus yang seperti kemarin. Petrus sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus sangat beda. Yohanes juga bukan Yohanes yang kemarin. Yohanes sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus. Yohanes dan Petrus setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, hidup mereka menyatakan pekerjaan Allah, hidup mereka menyatakan pekerjaan Roh Kudus, hidup mereka memanifestasikan pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hidup mereka. Ketika Petrus dan Yohanes pergi ke rumah ibadat, lalu ada orang yang ada di depan rumah Bait Allah. Ya, saya memang mengharapkan di sini tidak ada. Tetapi di gereja Sawan ketika saya masih kuliah itu, kalau yang namanya hari Minggu itu orang bawa mangkok itu mulai dari ujung Jalan Bromo sampai depan gereja. Mangkok sudah berdiri, sudah begini. Jadi persembahannya belum diberikan, tapi di luar sudah ada yang narik persembahan dulu. Nah, ini juga seperti itu. Ketika Petrus dan Yohanes mau masuk,
Ya, orang ini memang apa namanya lumpuh sungguhan, ya, bukan lumpuh yang dibuat-buat. Kalau ada satpol pp langsung lari terbirit-birit. Ya katakan Tuhan kasihanilah aku, ya, dan sebagainya. Yohanes dan Petrus bilang, aku nggak punya duit. Tapi sekarang di dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Pada saat Yohanes dan Petrus mengatakan bangkit, berdiri dan berjalanlah, artinya mereka sedang memanifestasikan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan mereka untuk menghadirkan kuasa Allah di dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Ya. Dan ketika pengalaman yang lain, ketika Petrus di dalam penjara, ketika dia berdoa, ketika dia memuji, pintu-pintu penjara itu bisa terbuka dan malaikat Tuhan menuntun Petrus tanpa merusak gembok penjara, tapi pintunya semuanya terbuka dan akhirnya Petrus bebas. Hari-hari ini ada banyak pergumulan dalam hidup ini yang kita tidak mampu mengatasinya. Ada banyak permasalahan persoalan di dalam hidup ini yang kita tidak mampu untuk boleh menyelesaikannya. Saya memang oleh kemurahan Tuhan hari-hari ini Roh Kudus berkarya luar biasa. Seorang bapak di Semarang ditunjukkan kepada saya bagaimana dia terkena COVID dengan berbagai perlengkapan. Lalu saya bilang, bisakah diusahakan saya doa direkam lalu didengarkan? Lalu saudaranya bilang, diusahakan Om. Oke. Saya berdoa, tolong doa saya didengarkan. Luar biasa. Saya nggak tahu istilahnya apa itu kalau orang kena COVID, kalau apanya naik itu artinya kesembuhan itu sudah mulai ada. Di sisi yang lain ada yang minta doa, tolong Om, karena lagi kena kanker stadium yang parah, tidak bisa apa-apa. Saya bilang, kita doakan, tolong direkam, lalu dengarkan itu. Dan ternyata itu didengar setiap hari. Dan sekarang Bapak ini sudah mulai bisa bangun, sudah mulai beraktivitas ringan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kehidupan kita ada potensi yang luar biasa. Oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, kita mampu mengubah keberadaan jasmani yang mustahil, keberadaan jasmani yang tidak mungkin, menjadi sesuatu hal yang bisa kita ubah menjadi luar biasa. Ya, mari sama-sama, oleh karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, kita mau ucapkan kata-kata iman, kita mau ucapkan doa-doa iman kita, dan kita percaya ketika doa-doa iman itu kita ucapkan, maka Roh Kudus yang akan menghidupkan doa kita itu menjadi doa yang berkuasa, doa yang mendatangkan mujizat, doa yang mendatangkan pemulihan, doa yang mendatangkan keajaiban. Karena ketika hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, doa kita bukan sekedar perkataan yang keluar begitu saja, tetapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka doa kita menjadi doa yang hidup. Ingat kemarin, karena Roh Allah yang ada dalam hidup kita, karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, maka hidup kita menjadi hidup di hadapannya Allah. Dan ketika kita hidup, apa yang kita minta, apa yang kita ucapkan didengar oleh Tuhan. Ya, karena kita hidup di hadapan Tuhan. Sore hari ini sama-sama kita mau manifestasikan Roh Kudus di dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi permasalahan saudara? Manifestasikan pekerjaan Roh Kudus itu melalui doa. Ya, saudara percaya, saudara yakin, dan Roh Kudus menghidupi doa saudara, maka yang saudara doakan itu akan menjadi sesuatu hal yang terjadi
lebih dari apa yang kita katakan, lebih dari apa yang kita bayangkan. Mulai doakan diri saudara sendiri, kesehatan saudara, masa depan saudara, karir saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, doakan. Ketika kita berdoa, jangan kita berdoa dengan melihat yang jasmani, tetapi kita mau melihat, kita mau membayangkan, kita mau mempercayai bahwa yang kita doakan itu sudah menjadi sebuah jawaban. Ketika kita berdoa, yang kita bayangkan itu jawabannya. Ketika orang bilang gereja ini sepi, gereja ini tidak maju, yang saya bayangkan ketika berdoa, gereja ini penuh dengan jiwa-jiwa. Yang saya bayangkan ketika saya berdoa, ketika saya berdoa, yang saya bayangkan semua bangku-bangku yang kosong itu penuh dengan jiwa-jiwa. Dan saudara sama-sama bisa lihat bagaimana dari minggu ke minggu Tuhan berkarya luar biasa, Tuhan memberkati dengan begitu luar biasa. Ya, ketika saya berdoa, saya tidak mau berdoa membayangkan, melihat apa yang saya lihat. Tetapi ketika saya berdoa, karena saya percaya doa saya diurapi oleh Roh Kudus, dihidupi oleh Roh Kudus, maka yang saya bayangkan itu adalah jawabannya. Bangku yang penuh dengan jiwa-jiwa, jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan, jiwa-jiwa yang undur boleh kembali kepada Tuhan, entah dengan caranya Tuhan bawa mereka kembali, itu saya nggak tahu. Ya, salah satu keluarga itu sudah puluhan tahun kalau boleh saya bilang mundur. Mungkin dia datang waktu ayah saya dipanggil Tuhan, setelah itu dia tidak datang. Sebelumnya sudah mundur. Waktu beliau dipanggil Tuhan dia datang, setelah itu dia berpuluh-puluh tahun hanya datang waktu mama saya dipanggil Tuhan, waktu mama Esther dipanggil Tuhan. Setelah itu tidak datang lagi. Sampai akhirnya Tuhan izinkan anaknya dipanggil oleh Tuhan. Sekarang satu keluarga, bapak, ibu, anaknya 2 datang ibadah semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh yang ada di dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Amin. Mulai perkatakan ucapan iman, mulai perkatakan doa iman saudara, mulai perkatakan seruan doa iman saudara, dan percaya karena roh Allah yang dalam hidup kita itu lebih besar dari roh apapun yang dalam dunia ini. Maka ketika kita berdoa, doa yang diurapi oleh Roh Kudus, doa yang dihidupi oleh Roh Kudus akan menarik pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup ini, akan menarik mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup ini, akan menarik mujizat Tuhan memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan kita. Karena lewat berkat yang Tuhan limpahkan atas hidup kita, Tuhan mau tunjukkan kepada dunia seperti halnya Ishak di Gerar. Tuhan mau menunjukkan bahwa ada pemeliharaan bagi orang-orang yang sungguh percaya kepadanya. Buang jauh-jauh itu pesimis, buang jauh-jauh itu ketakutan, buang jauh-jauh itu keraguan, karena kita punya roh Allah yang hidup di dalam kehidupan.